Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sini pada pertemuan kedua ya, setelah kemarin kita belajar tentang dasar Siskom. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan ya. Kenapa kita belajar sistem bilangan? Komputer itu bekerja secara matematis ya, dia berpikirnya secara logika. Dia bekerja menggunakan angka-angka. Sehingga jika kita ingin memahami komputer, maka kita harus paham tentang sistem bilangan gitu ya. Nah, komputer ini, dalaman komputernya merupakan mesin yang hanya mengenal dua kondisi ya, yaitu ada aliran listrik dan tidak ada aliran listrik. Itu yang disebut dengan binary ya, atau biner ya. Selain bilangan biner, komputer juga dia menerapkan beberapa bilangan lain ya, seperti bilangan berbasis 10 yaitu desimal, bilangan berbasis 8 yaitu oktal, dan yang berbasis 16 yaitu heksadesimal. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Nah, yang akan dipelajari sekarang adalah pertama penerapan sistem bilangan, yang kedua format bilangan, kemudian konversi bilangan. Kalau ini mungkin di video selanjutnya ya, dengan penyandingan bilangan. Oke. Pengertian sistem bilangan. Nah, ini sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik ya. Ini pengertian secara umum. Kemudian penerapan sistem bilangan pada komputer. Nah, pertama, bilangan biner itu merupakan bilangan yang dasar ya, dasar dari komputer ya. Jadi komputer itu bekerja menggunakan bilangan biner, itu dasarnya. Kemudian bilangan desimal itu biasanya pengalamatan IP address. Kemudian heksadesimal juga digunakan pada MAC address. Nah, bilangan biner itu apa sih? Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2. Intinya bilangan itu hanya mempunyai 2 angka, yaitu 0 dengan 1. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada bilangan oktal namanya. Selanjutnya bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang kita sehari-hari mungkin udah digunakan ya. Pelajaran matematika itu banyak menggunakan bilangan desimal. Yang terakhir adalah heksadesimal. Nah, bilangan biner di sini tadi udah ditulis ya. Bilangan biner itu hanya 0 dengan 1 ya. Angkanya itu hanya 0 dengan 1. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 3 gitu ya. Itu di bilangan biner. Jadi hanya 0, 0 itu untuk kondisi tidak ada aliran listrik, 1 untuk kondisi ada aliran listrik. Itu yang tadi disebutkan tadi. Kenapa komputer bekerja hanya dasarnya menggunakan bilangan biner ini ya. Kemudian selanjutnya bilangan oktal. Nah, bilangan oktal seperti apa? Bilangan oktal itu mempunyai 8 angka. 8 angka itu apa saja? Pertama 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dari 0 sampai 7 itu untuk bilangan oktal. Nah, selanjutnya bilangan desimal. Desimal kita sudah tahu ya bahwa bilangan desimal itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu bilangan desimal. Yang sering kita gunakan adalah ini pada pekerjaan sehari-hari ya, uang dan sebagainya ya, menghitung ini semua menggunakan desimal ya. Kita mengenalnya 0 sampai 9. Nah, selanjutnya heksadesimal. Heksadesimal seperti apa? Heksadesimal di sini ada 16 angka dan huruf di sini ya. Pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ada A, B, C, D, E, dan F. A ini nilainya 10, B nilainya 11, C nilainya 12 kalau desimal ya. Dan selanjutnya ya. Nanti kita unjukkan lagi. Nah, ini bilangan biner. Bilangan biner itu disebut juga dengan bit ya di sini. Ya, atau binary digit. Ya. Nah, pengelompokan biner itu selalu berjumlah 8 atau disebut dengan byte ya. Kalau tadi bit, kalau ini byte ya. 1 byte. Nah, ini yang perlu diingat, 1 byte sama dengan 8 bit. Itu. Sistem coding pada komputer secara umum menggunakan coding 1 byte. Nah, ini. Bilangan biner yang digunakan itu ada 8 digit angka yang hanya berisikan angka 1 dan 0. Tidak ada angka lain yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, bagaimana cara menulis angka biner? Kita praktekkan di sini. Misalnya kalau 0 ya 0 semua pasti ya. Kalau 1 gimana? Nah, ini ada baris pertama, ada baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, ini yang disebut dengan bit. Bit ke-1, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit keenam, bit ketujuh, bit kedelapan. Nah, penulisannya gimana? Kalau 1, N-nya berarti 1, N1-nya. Yang lainnya 0 di sini. 0 semua. Nah, kalau angka 2 desimal ya, bagaimana menuliskannya? Karena di biner itu cuma ada 0 dengan 1 ya. Nah, berarti 1-nya pindah ke N2. Ininya 0 gitu. Jadi angka 2 itu kalau di biner 1 0. Angka 3. Nah, angka 3 ininya tetap 1, ininya 1 ya. Karena tadi masih 0, sekarang 1 gitu ya. Angka 4, karena ini udah 1 semua, berarti yang ini pindah ke sini 1-nya, ininya 0. Kemudian kalau ininya 0-nya boleh ditulis boleh enggak. Ini 0 0 0 ya. Semua 0 ya. 0 ya. Cuma yang kita lihat di sini di ujungnya ya. Kalau 0 kan di depan itu suka diabaikan ya. Di desimal juga seperti itu. Kemudian 5, angka 5 ya. Angka 5. Nah, karena ini tadi 4 sudah ada 1 di sini,
Di sini 0 berarti ininya 1. Kembali lagi seperti ini ya posisinya. Ya. Kemudian 6 ininya 1 di sini. Karena ini udah 1 berarti satunya pindah ke sini, ininya 0. Ya. Gampang ya. 7 berarti 1 ini 1. Kalau angka 8 karena ini udah penuh 1 semua ya, berarti pindah ke N4. 1 ininya masih 0 0 0 ya. Nah, seperti itu. Kalau 1 byte itu kan ada 8 bit. Nah, ini 1 byte. Jadi penulisannya 8 begini, 8 deret seperti ini. Oke, dan selanjutnya ya. Oke, sudah bisa dimengerti. Kalau kurang dimengerti nanti bisa diulang kembali videonya, cara penulisannya. Jadi intinya kalau misalnya angka ini sudah 1, di sini sudah penuh, nanti beralih ke baris selanjutnya ke N2, yang ini kembali kosong. 1 sudah penuh, jadi ke sini ini 0 0 1 0 1 1 1 0 gitu, 1 1 1 1 0 0 0 gitu ya. Oke. Nah, ini tabel bilangan biner. Tabel ini nanti berfungsi untuk menghitung ke desimal ya atau bilangan lainnya. Nah, contoh, berapakah nilai desima dari, oh ini udah ada jawabannya di bawah ya, nggak apa-apa. Kita lihat prosesnya. Dari angka biner 10 100, nah ini 2 di sini adalah menunjukkan angka biner, bahwa ini adalah angka biner. Oke. Jadi kita di awal di baris pertama dulu ya, itu ada 0, yang ini 0 kali 2 pangkat 0. 0 kali 2 pangkat 0 itu 1. 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian angka kedua 0 lagi, ini 0 kali 2 pangkat 1, ini berderet sesuai tabel tadi ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sejumlah ini berderet ke sana nanti ya. Oke, kita perhatikan ini dulu. Ininya 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0 kali 2 pangkat 1 2 sama dengan 0. Kemudian angka ketiga ini ada 1 kali 2 pangkat 2, setelah 2 pangkat 1 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 2 4 sama dengan 4 ya. Kemudian angka selanjutnya 0 ya. Kalau 0 kali 2 pangkat 3 itu pasti 0 ya. Kemudian angka kelima, nah ini ada 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dari mana? Ini deretannya ya. Ini deretannya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sesuai dengan yang ke sini deretannya. Jadi dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu sebelah sini langsung ke sana. Ini berarti deret ke 5 ya, angka kelima. 1 yang ini. Nah, 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16.
Nah, kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 4 tambah 16 sama dengan 20 ya. Ini udah ada tadi ditulis ya, udah muncul. Oke. Nah, kita perhatikan di sini 10 100 di sini ininya 2 ya. Berarti ininya basis 2 ya. Sementara yang ini 20 basis 10. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bilangan oktal sekarang ya. Nah, sistem bilangan oktal itu adalah berbasis 8. Sama dengan aturan yang dipergunakan dalam perhitungan tadi, sistem bilangan biner atau desimal ya. Pada bilangan oktal itu hanya menggunakan 8 simbol, yaitu yang tadi Bapak sebutkan tadi. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini contoh yang bawah itu contoh bilangan oktal ya. Perhatikan, ini tidak ada angka yang lebih dari 7. Semuanya tidak ada angka yang lebih dari 7 ya. 126 basis 8, 47 basis 8, 175 basis 8 gitu. Jadi ini angkanya hanya sampai 7 kalau bilangan oktal itu. Ini tabel bilangan oktalnya 8 pangkat n, n-nya 0, 1, 8 pangkat 0, 1, 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 2, 8 pangkat n, 8 pangkat 2, 6, 4, 5, 12 dan seterusnya. Ini untuk perhitungan nanti. Setiap nilai mempunyai kelipatan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, contoh soal. Berapa nilai desimal dari angka oktal ya? Berapa desimalnya dari oktal ini? Seperti proses tadi. Nah, pertama itu ada angka 4 di sini. Kita tulis 4 kali, nah sekarang 8 pangkat 0. Kalau tadi di biner itu 2 pangkat 0 ya, sekarang 8 pangkat 0 sama dengan 4 kali 1 ya, 4. Kemudian angka yang kedua di sini ada 7 ya, ini 7 kali 8 pangkat 1 sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56. Angka selanjutnya adalah 1, ditulis 1 kali 8 pangkat 2 ya. Ini deretannya terus ya, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 terus ke bawah. 1 kali 8 pangkat 2, 64 sama dengan 64. Kemudian yang selanjutnya deret yang keempat itu angka 3 ini ya. Angka 3 kali 8 pangkat 3, 3 kali 5 12, ini 8 pangkat 3 itu 5 12 sama dengan 1536. Sehingga kita jumlahkan di sini ya, 4 ditambah 56 ditambah 64 ditambah 1536. Jadi jumlahnya 1660. Nah, jadi angka ini yang berbasis 8, 3174 berbasis 8 itu sama dengan 1660 basis 10 gitu ya. Itu contoh bilangan oktal ya, yang berbasis 8. Bilangan desimal ya, bilangan yang berbasis 10 ya. Kita udah, kalau ini Bapak kira udah kalian udah tahu semua ya. Ada 0, 1, 2, 3 yang tadi udah
sebutkan oleh Bapak ya. Tabel bilangan desimal ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya, itu kalian udah tahu. Contoh angka desimal ini pertama, deret pertama 2 kali 10 pangkat 0, 2 kali 10 pangkat 0 1 sama dengan 2 gitu ya. 3 kali 10 pangkat 1, nah ininya 10 sekarang 30. Deret ketiga 9 yang ini ya, kali 10 pangkat 2 100 900. Deret keempat 0, hasilnya 0 pasti. Deret kelima 10.000, 1 ini 1 kali 10 pangkat 4, ini berderet terus 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, sama perhitungannya seperti tadi. 1 kali 10.000 10.000 ya, sehingga hasilnya ya sama 10.000 kalau dijumlahkan 10.932. Nah, sekarang bilangan heksadesimal atau disebut juga sedesimal system. Banyak dipakai pada teknik komputer. Ini tadi pengalamatan MAC address itu menggunakan heksadesimal ya. Sistem ini berbasis 16, tadi udah disebutkan ya. 16 terdiri 10 angka yang dipakai yaitu 0 sampai 9 ya, dan 6 huruf. Ini ada 6 huruf yaitu A, B, C, D, E, F ya. Nah, ke-6 huruf tersebut tadi udah disebutkan. A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Jadi nanti kalau ketemu huruf F itu 15, huruf E itu sama dengan 14 gitu. Kita ke tabelnya. Sama ya, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, ini contoh angka heksadesimal ya. Jadi ada kombinasi angka dengan huruf. Ini seperti ini. Nah, pertama itu ada angka 3 ya, yang di sebelah kanan ini. 3 kali 16 pangkat 0. Kalau tadi kan biner 2 pangkat 0. Nah, ini heksadesimal 16 pangkat 0. 3 kali 16 pangkat 0 1 sama dengan 3. Kemudian baris kedua ada F. F tadi sama dengan tadi 15 ya. Kenapa di sini disebut 15? Ya karena nilai F adalah 15. 15 kali 16 pangkat 1 sama dengan 15 kali 16 240. Kemudian ada A. A itu berapa tadi? A sama dengan 10 ya. Tadi ya. 10 kali 16 pangkat 2, 16 kali 16 256 sama dengan 2560. Kemudian selanjutnya ini angka keempat, 2 kali 16 pangkat 3 sama dengan 8192. Kalau kita jumlahkan adalah 10.955 berbasis 10 atau desimal ini ya. 2AF3 berbasis 16 ya atau heksadesimal itu sama dengan 10.955 basis 10. Itu cara perhitungannya. Oke.
Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang tadi terlalu cepat, kalian bisa putar kembali ya cara perhitungannya antara bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal ya. Untuk video selanjutnya nanti akan ada konversi bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.